Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar supaya kita hambanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah menegaskan itu di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian dengan tujuan agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Lalu secara spesifik puasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang sangat masyhur yang sama-sama kita ketahui, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah puasa disebut secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tersebut, agar supaya orang-orang yang menunaikan ibadah puasa tersebut menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentu pertanyaannya apa yang menjadi keistimewaan ibadah puasa sehingga disebutkan secara khusus untuk mengantar kita yang berpuasa menjadi orang-orang yang bertakwa? Karena puasa adalah ibadah sirri, ibadah yang rahasia. Kalau sholat misalnya berpotensi kita untuk terkena namanya penyakit riya dan ujub. Kita hadir dahulu di dalam masjid, mengambil saf-saf yang terdepan. Kadangkala kepingin dipuji oleh teman yang ada di sekitar kita. Kita yang zakat dan disebutkan nominalnya berpotensi untuk terkena penyakit riya. Kita yang berangkat haji disebut dengan gelar haji dan hajjah bagi para wanita, berpotensi untuk memamerkan ibadahnya kepada orang lain. Tapi ibadah puasa dia adalah ibadah yang bersifat rahasia. Karena itulah dia memiliki nilai lebih. Karena puasa ini betul-betul adalah urusan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini menyebutkan bahwa puasa itu untukku? Karena puasa adalah bukti kejujuran iman. Orang yang sedang dalam keadaan berpuasa, ia melakukannya hampir nihil, bahkan minim, bahkan bisa dikatakan nol potensi untuk memamerkan ibadah puasanya kepada orang lain. Siapa yang tahu seorang hamba sedang berpuasa menahan lapar dan haus, padahal bisa jadi pada saat ia sendirian, ia menyantap makanan tanpa diketahui oleh orang lain. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Disinilah letak pondasi yang namanya muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah adalah raqabah yang berarti mengamati, mengawasi. Di dalam agama kita muraqabah adalah kondisi hati yang sadar sepenuhnya bahwa Allah senantiasa melihat kita. Allah senantiasa mendengar kita. Allah senantiasa mengetahui bahkan apa yang terdapat di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa muraqabah adalah ibadahnya hati yang merasa selalu diawasi oleh Sang Pencipta. Inilah perwujudan ibadah pada tingkat ihsan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'budullah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak." Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sungguh Allah dia melihatmu.
Puasa melatih kita memiliki CCTV iman. Jika saat haus kita takut minum karena Allah melihat, maka harusnya perasaan yang sama mencegah kita dari berbuat maksiat, dari melakukan perilaku korupsi, dari perilaku menyakiti orang lain, meski mungkin tidak ada orang yang mengetahui kalau kita adalah pelakunya. Ini juga menjelaskan makna takwa yang didefinisikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketegasan sikap inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah walaupun dalam keadaan yang tidak dilihat oleh orang lain, terekam indah dalam sejarah di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cerita yang sama-sama sampai kepada kita ketika satu malam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkeliling memantau rakyatnya, melihat rakyatnya. Beliau mendengar perdebatan dari sebuah rumah, dari sebuah gubuk kecil yang sangat sederhana. Seorang ibu menyuruh anaknya untuk mencampur susu yang akan dijual besok dengan sejumlah air, agar supaya volume susu yang dijual itu akan bertambah. Sang ibu mengatakan kepada anak-anaknya, campurlah susu itu dengan air. Umar Amirul Mukminin, Umar tidak akan melihat kita. Tapi anaknya gelisah. Anaknya menjawab dengan jawaban yang bahkan jawaban yang mengguncang arasy. Amirul Mukminin Umar bin Khattab mungkin tidak melihat kita, tapi Allah sesungguhnya pasti akan melihat kita. Dalam kondisi yang bahkan sangat susah, dalam kondisi yang sangat membutuhkan harta benda, anak kecil ini mempraktekkan satu esensi puasa dalam kehidupan nyata. Mungkin ia sedang tidak berpuasa secara fisik, tapi imannya sedang melakukan puasa. Inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah yang maha melihat. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, inni akhafullah, ini sangat penting untuk kita aktualisasikan dalam kehidupan ini. Dalam kondisi momentum Ramadan ini, dilatih kita, ditingkatkan kemampuan kita untuk semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau karena dalam zaman yang serba modern ini, di mana teknologi hadir di ruang-ruang kesepian kita, di malam-malam sepi kita, ketika teknologi itu sedang berada di depan kita, layar kita berpotensi untuk melakukan apa saja yang bahkan bisa menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Kalau bukan pernyataan inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah, yang tumbuh di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, maka lambat laun kita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan demi kemaksiatan. Dalam pekerjaan misalnya, ketika tidak ada orang yang mengetahui, bisa jadi ada potensi korupsi di sana. Kalau bukan karena prinsip inni akhafullah, maka potensi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, bukan hanya korupsi dalam bentuk finansial, korupsi waktu dan lain sebagainya, kecurangan-kecurangan itu bisa menerpa kita. Pada saat kita yang sudah berpasangan lalu pergi safar dalam perjalanan, kalau tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berpotensi untuk melukai perasaan pasangan kita, terjerumus dalam perbuatan maksiat, wal iyadu billah. Maka ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, perasaan diawasi inilah yang harus senantiasa kita tumbuhkan. Sebagaimana momentum madrasah bulan Ramadan ini terasa mudah bagi kita, terasa mudah rasanya untuk menahan diri agar tidak minum, tidak menyentuh sama sekali makanan. Kenapa? Inni shaimun, karena aku sedang berpuasa. Dan perbuatan itu kita lakukan. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang sedikit ini, yang kita nikmati ini, kita tingkatkan.
perasaan muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, dan khususnya pada saat kita sedang berada dalam kesendirian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, menutup khutbah yang singkat ini, kalau kemudian perasaan inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh dalam setiap pribadi seorang muslim, maka bisa dipastikan kita akan memiliki atau menjalani kehidupan yang penuh dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Semua keberkahan akan turun dari langit dan dari bumi. Seorang murid yang jujur tidak akan pernah terjebak dalam perbuatan cheating atau mencontek. Seorang guru yang jujur akan senantiasa mengajarkan keteladanan kepada muridnya. Orang tua yang jujur akan mendidik anaknya dengan baik. Karyawan yang jujur akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bukan buat hanya dirinya, tapi sesama dan untuk tempat di mana ia bekerja. Dan kalau seluruh umat Islam, pejabatnya, rakyatnya, karyawannya, manajernya, semua inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah, dalam kondisi apapun dan dimanapun, kita akan mendapatkan kehidupan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan akan turun dari langit dan bumi. Keberkahan turun secara luas pada masyarakat Indonesia ini, dan secara khususnya kita di dalam rumah yang kecil, di dalam keluarga yang sangat sederhana. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, memperlancar ibadah puasa pada tahun ini, dan menjadikan ketakwaan sebagai predikat yang berhasil kita raih selama melakukan ibadah puasa ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.